Secara etimologis formalisme berasal dari kata forma yang berarti bentuk atau wujud. Dalam ilmu sastra, formalisme adalah teori yang digunakan untuk menganalisa karya sastra, mengutamakan bentuk dari karya sastra yang meliputi teknik pengucapan melalui ritma, rima, akustik, bunyi, aliterasi, asonansi, dan sebagainya. Kata-kata formal bukan isi serta terbebas dari unsur luar seperti sejarah, biografi, konteks budaya, dan sebagainya. Sehingga sastra dapat berdiri sendiri sebagai sebuah ilmu yang terbebas dari pengaruh ilmu lainnya. Sementara dalam kamus istilah sastra karya Panuti Sujiman, formalisme adalah aliran kritik sastra yang mementingkan pola-pola bunyi dan kata yang formal. Begitupun dengan formalisme Rusia, adalah aliran kritik sastra yang lahir di Rusia pada tahun 1920-an. Sebagai reaksi terhadap aliran kritik sastra yang berlaku di Rusia waktu itu, yang mementingkan isi dan ciri sosial sebuah karya sastra. Formalisme Rusia timbul berkat adanya eksperimen-eksperimen dalam sastra yang avant-garde di sifatnya. Formalisme Rusia adalah sebutan yang diberikan kepada kelompok yang mengembangkan sebuah metode yang mereka sebut sebagai metode formal. Kelompok inilah yang muncul di Rusia. Formalisme lahir di Rusia sebagai suatu reaksi terhadap aliran positivisme abad ke-19 yang memperhatikan keterangan biografis. Selain sebagai reaksi terhadap aliran positivisme, Ehrlich tahun 1980 pada halaman 256, kelahiran aliran formalisme juga beriringan dengan berkembangnya kecenderungan penolakan terhadap pendekatan tradisional yang selalu memberikan perhatian terhadap hubungan karya sastra dengan disiplin sejarah, psikologi, dan sosiologi. Selain itu, aliran formalisme Rusia juga didorong oleh adanya kecenderungan pergeseran paradigma dalam ilmu humaniora dari paradigma diakronis ke paradigma sinkronis. Holub 2004 halaman 325. Formalisme Rusia memberikan pengaruh besar pada para pemikir seperti Mikhail Bakhtin dan Yuri Lotman, dan strukturalisme secara keseluruhan. Anggota-anggota gerakan memiliki pengaruh yang relevan terhadap kritik sastra modern, seperti yang berkembang dalam periode strukturalisme dan pasca strukturalis. Tokoh utamanya adalah Roman Jakobson, pendiri Prague Language Circle, dan tokoh utama kelompok kedua adalah Viktor Shailovsky. Pada umumnya, formalisme Rusia dianggap sebagai pelopor bagi tumbuh dan berkembangnya teori-teori strukturalisme. Munculnya formalisme Rusia tidak dapat dipisahkan. Meskipun formalisme dan strukturalisme adalah bidang teori yang berbeda, tetapi kedua teori ini turut berdedikasi terhadap linguistik struktural Ferdinand de Saussure, yang dalamnya buku Course in General Linguistics pada tahun 1916 diuraikan tentang teori tanda yang mengubah tidak hanya linguistik, tetapi hampir setiap cabang ilmu-ilmu humaniora dan ilmu-ilmu sosial. Hubungan antar formalisme dan strukturalisme merupakan hubungan yang bersejarah yang ciri utamanya adalah perkembangan dari studi formalis bahasa ke studi strukturalis masyarakat dan budaya. Kaum formalis menolak anggapan bahwa teks sastra adalah pencerminan individu ataupun gambar masyarakat. Menurut mereka, teks sastra adalah fakta kebendaan yang terbangun atas kata-kata. Di sisi lain, kaum formalis juga menggunakan dua konsep, yakni konsep yang pertama, defamiliarisasi dan deotomatisasi. Konsep ini digunakan untuk mempertentang karya sastra dengan kehidupan atau kenyataan sehari-hari. Sesuatu yang sudah akrab dan secara otomatis diserap. Dalam karya sastra,
dipersulit atau ditunda pemahamannya, sehingga terasa asing dan ganjil, yang tujuannya adalah agar pembaca lebih tertarik pada bentuknya. Kaum formalis tidak lagi menjadikan puisi sebagai satu-satunya objek pengajian, juga tidak lagi terpadu sarana yang mengganjilkan atau mengasingkan karya sastra. Shklovskaya mengembangkan teori oposisi fabula atau story dengan syujet dengan sebutan plot. Fabula adalah bahan dasar berupa jalan cerita menurut logika dan kronologi peristiwa. Sedangkan syujet adalah sarana untuk menjadikan jalan cerita menjadi ganjil atau aneh. Saya mengambil contoh analisis dari formalisme barat yang berjudul Dewa Telah Mati, karya Subagio Sastrowarjojo. Tak ada dewa di rawa-rawa ini, hanya gagak yang mengakak di malam hari, dan siang terbang mengitari bangkai. Pertapa yang terbunuh dekat kuil. Dewa telah mati di tepi-tepi ini. Hanya ular yang mendesir dekat sumber, lalu minum dari mulut pelacur. Yang tersenyum dengan bayang sendiri di bumi ini perempuan jalang, yang menarik laki-laki jantan dan bertapa ke rawa-rawa musim ini, dan membunuhnya di pagi hari. Dalam analisis puisi ini terdapat tema. Dalam masyarakat yang penduduknya sudah lupa akan Tuhan, Tuhan seakan sudah lama tiada. Dianggap meninggal dunia, maka yang ada hanya perbuatan jahat, mesum, dan dosa terus dilakukan oleh para warganya. Kemudian ada setting. Adapun setting waktu secara eksplisit pada waktu pagi dan malam hari. Sedangkan setting terdapat di sebuah rawa yang ada kuilnya. Kemudian ada alur. Plot yang digunakan pengarang puisi tersebut menggunakan alur progresif maju terus, berantai dari awal cerita sampai selesai. Kemudian gaya bahasa. Pengarang puisi menggunakan gaya bahasa ironi untuk menyatakan rasa kecewanya diri sendiri terhadap masyarakat yang mulai bergeser keyakinan mereka terhadap Tuhan yang abadi. Hanya karena tergoda oleh bujuk rayu. Gaya bahasa pengarang puisi menggunakan gaya bahasa ironi untuk menyatakan rasa kecewa dirinya terhadap masyarakat yang mulai bergeser keyakinan mereka terhadap Tuhan yang abadi. Hanya karena tergoda oleh bujuk rayu dunia yang menipu dan bersifat sementara.